Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala waliyahu bil huda wa dinil haq lidarahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna subhanahu abdu wa waliyuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina seperti waliyullah an nabi ajma'in wa ba'du. Hadirin wal hadirat, keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Pada kesempatan yang baik ini kami tim Raja Nusantara akan membahas tentang kajian spiritual intelektual yang pada kesempatan ini kita ke bidang pendidikan. Jenjang pendidikan yang ada di Indonesia itu mulai dari TK, Taman Kanak-kanak, kemudian SD, sekolah dasar, SMP, sekolah menengah pertama, SMA, sekolah menengah atas atau SMK, sekolah menengah kejuruan, kemudian dari sarjananya S1, strata 1, sarjana, pasca sarjana S2, kemudian doktoralnya adalah S3. Dan yang kesempatan yang baik ini melengkapi dari dokumen-dokumen yang kita akan rekam, yaitu kita juga merekam tentang kesehatan, pendidikan, keamanan, keadilan, kesejahteraan, dan juga nanti akan ke budaya. Kajian ini sudah punya konsep yang sudah baku di kurikulum Merdeka. Jadi konsep kurikulum Merdeka kita bedah secara spiritual intelektual. Kita carikan jawaban-jawaban yang terbaik untuk melengkapi yang ada dan juga menjadi hasanah baru dalam tatanan keilmuan untuk bidang pendidikan. Kesempatan ini kita mulai dari konsep kurikulum Merdeka untuk Taman Kanak-kanak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada beberapa konsentrasi dalam kaitan dengan kurikulum Merdeka untuk Taman Kanak-kanak ini. Yang pertama adalah pendekatan bermain. Jadi anak-anak dari mulai usia 4, 5, 6 menuju 7 tahun ya. Nah, itu bisa PAUD, jadi pendidikan usia dini, kemudian TK, Taman Kanak-kanak. Ini sifatnya adalah bermain. Dengan bermain itu menggerakkan sisi motorik, sensorik anak, yaitu mulai dari afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dari afektif itu adalah kecerdasan spiritual, kognitif itu kecerdasan akal, dan psikomotorik itu adalah kecerdasan yang berbasis skill atau keterampilan. Jadi permainan-permainan itu yang akan mengarah kepada ketakwaan, kecerdasan, dan keterampilan. Hadirin rahimakumullah, kemudian kita punya konsep fleksibilitas. Fleksibel itu artinya ya lentur, mudah, kesesuaian dengan lingkungan anak di mana Anda berada. Di situ permainan-permainannya akan diangkat dengan fleksibilitas tinggi, yaitu
mengarah kepada pengembangan potensi diri, kemudian sosial, dan juga kepada permasalahan-masalah saling tolong-menolong, saling berbagi, dan juga saling memberikan support satu dengan yang lain dengan seumur yang sama. Kemudian di pengalaman aktif, jadi konsep bermain ini juga mengalami langsung, tidak hanya ceritanya namun langsung bisa beraktivitas dengan baik, sehingga anak-anak itu merasakan sentuhan fisik, sentuhan psikis, dan sentuhan sosial. Kemudian pendekatan tematik itu adalah pendekatan tentang judul yang ditentukan dalam sebuah permainan. Ya, judulnya itu bisa permainan bersama untuk gotong royong, judulnya bisa bagaimana menolong anak teman yang lagi kesulitan. Nah, kemudian judulnya itu juga bisa berbasis tentang agama dan sosial masyarakat. Kemudian dilanjutkan dan pengembangan karakteristik anak. Jadi anak itu harus punya perkembangan yang baik dari sisi aspek afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Kemudian sosial dan juga fisik dan emosional. Jadi ini karakter anak itu terbentuk dari penggalian potensi anak sendiri. Hadirin bahwa bakat yang melekat pada diri anak itu dia punya dua. Ada namanya nativis, itu bawaan lahir. Ada empiris, itu lewat pendidikan luar atau lewat latihan. Jadi anak-anak kita yang memiliki bawaan lahir dengan karakteristik sosial individu yang kuat, sosial yang melekat, pedulian, dan problem solving, ini dilatih kembali ke empiris. Jadi mendidik dan melatih mereka untuk memiliki keterampilan. Minimal adalah keterampilan untuk menyelesaikan permasalahan sendiri. Yang kedua, membantu teman. Yang tiga, menciptakan kondisi yang kondusif dalam lingkungan. Kemudian tertatanya ya sosial, tertatanya emosional, dan tertatanya fisik yang sudah dibawa dari bawaan-bawaan potensi yang ada. Kemudian dari jenjang penilaian, kalau di kurikulum Merdeka ini penilaiannya adalah penilaian formatif, yaitu permainan atau penilaian formal mendokumentasikan perkembangan anak secara utuh. Jadi penilaiannya itu menggunakan uraian deskriptif kualitatif, jadi mendeskripsikan perkembangan anak dari sisi afektif atau dari sisi kecerdasan spirit. Ini juga harus dinilai. Kecerdasan spirit ini kaitannya dengan agama.
dan keyakinan. Jadi anak-anak kita sudah dibentuk dari kebiasaan perlakuan atau tuntunan agama dan memantapkan sebuah keyakinan. Kemudian kecerdasan kognitif atau kecerdasan akal ini juga punya narasi dan juga problem solving yang tepat dalam satu permasalahan. Tentu permasalahan yang sederhana yang dihadapi oleh anak. Kemudian dari aspek psikomotorik ini tentu akan punya keterampilan cara bicara, cara bergaul, dan keterampilan lainnya yang dibutuhkan. Ini dari sisi kurikulum merdeka untuk taman kanak-kanak. Hadirin rahimakumullah, kemudian kita akan menuju kepada sisi spiritual, intelektual. Yaitu sisi intelektual yang kita bawa ke spiritual. Dari spiritual ini ada himbauan atau juga ada info yang penting, informasi yang penting. Satu, bahwa faktor afektif atau kecerdasan spiritual ini yang harus lebih matang. Jadi faktor-faktor yang lain itu mungkin seiring dengan perjalanan waktu. Namun faktor afektif dan juga kecerdasan spirit ini yang harus lebih matang lagi untuk anak-anak di usia PAUD maupun TK. Kemudian belajar baca tulis, hitung itu bisa dimulai dengan alat sederhana, pengenalan huruf abjad ya, dan juga buat yang muslim itu pengenalan huruf-huruf hijaiyah. Jadi anak kita basic untuk belajar membaca untuk yang sederhana, sehingga membaca itu adalah bagian dari respon kecerdasan atau responnya intelektual. Kemudian huruf-huruf hijaiyah dan huruf abjad ini kita kenalkan untuk pengembangan awal. Namun ini dilakukan dengan soft, dengan tanpa tekanan,
dan anak-anak itu diberi permainan-permainan yang akan nanti bisa baca, bisa hitung, bisa juga dengan membaca huruf hijaiyah. Nah, kemudian selebihnya itu bagaimana doa-doa pendek untuk anak sekalian itu juga harus ditancapkan dari awal. Hadirin rahimakumullah, dalam kajian spirit ini antara pendidikan umum dengan pendidikan agama ini tidak boleh dipisahkan, harus satu. Jadi agama itu untuk menuntun dari sisi spiritual, umum itu untuk menuntun dari sisi kecerdasan akal. Perpaduan antara kecerdasan akal dan juga kecerdasan spiritual itu akan melahirkan namanya skill atau soft skill. Nah, soft skill yang ada ini harus di backup dengan dua data, yaitu data dari agama sebagai sumber kecerdasan spiritual dan dari data pendidikan umum sebagai sumber dari kognitif yang ada di kecerdasan akal. Dengan demikian, jadi anak-anak TK ini akan punya karakteristik anak yang sehat. Karakter anak yang sehat itu ya terdiri dari kecerdasan 3, jadi takwa, kemudian cerdas, kemudian terampil. Takwa, cerdas, dan terampil inilah yang sebenarnya dikembangkan terus sepanjang hayat, karena prinsip belajar adalah lifelong education. Belajar itu untuk sepanjang masa, dari mulai ayunan hingga liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari ayunan hingga liang lahat. Kecerdasan spirit ini, kecerdasan ketakwaan ini yang memang harus dimantapkan dan nanti akan melahirkan budi pekerti yang baik. Atau akhlakul karimah. Sopan santun, kemudian bicara, kemudian cara berjalan di tempat orang sepuh bagaimana, ini harus diterapkan. Karena ini yang menjadi krisis kita ini, termasuk krisis akhlak. Bahasa-bahasa yang merusak, bahasa-bahasa yang tidak baik, bahasa yang kaitannya dengan kebinatangan ini memang harus diberantas, sehingga anak-anak kita ini terbiasa dengan bahasa yang santun, bahasa yang lugas, kemudian bahasa yang menyenangkan dengan lain, dan saling memberikan support. Jangan ada saling meledek, bully, itu tidak diperbolehkan. Bahkan nanti dalam kaitannya dengan penilaian formatif, ini juga bagian dari penilaian. Jadi kecerdasan spiritual ini harus dibentuk dalam akhlak yang baik. Kemudian kecerdasan kognitif atau akal ini problem solvingnya, dan kecerdasan motorik atau psikomotorik ini adalah untuk keterampilannya. Penggambaran ini juga secara utuh bisa dijadikan nanti penilaian yang bisa didokumenkan sehingga tercapainya sebuah karakter anak
Hadirin rahimakumullah, karena anak ini adalah bagian dari regenerasi, maka jangan sampai anak-anak kita ini luput dari pendidikan yang baik. Karena ada bawaan yang baik pun nativis, kalau bawaan lahir baik ini tidak dididik dengan baik, maka itu juga akan merugikan. Apalagi bawaan yang tidak baik, kemudian didikan di luarnya nggak baik, itu akan merusak dan menjadikan generasi-generasi yang kurang tertata dengan baik. Hadirin rahimakumullah, ibarat anak itu adalah anak panah yang tentu orang tua, guru, lingkungan, orang-orang dewasa ini harus memberikan bidikan yang tepat terhadap karakteristik terhadap anak, sehingga anak nanti menjadi dzurriyyatin qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi anak yang enak dipandang mata, penyujuk jiwa, pelipur lara, dan jadi imamnya orang yang takwa. Ketakwaan itu tidak bisa serta-merta kita transfer knowledge dengan akal aja, namun ketakwaan itu harus ditancapkan dari sejak dini. Tentu sejak di dalam rumah tangga, kemudian bahkan mundur lagi sejak ibu dalam kandungan itu, emosional ibu itu juga akan mempengaruhi nanti karakteristik anak. Maka ketika ibu-ibu hamil, dia harus berperilaku dan juga berkarakteristik yang nyaman, enak, sehingga nanti menurunkan genetik kecerdasan kepada anak, baik kecerdasan spiritual, kecerdasan akal, dan kecerdasan keterampilan ini akan turun dengan yang baik juga. Dan orang tua yang baik itu adalah orang tua yang mampu mengantarkan anaknya menjadi yang terbaik. Taruna ngungkuli bopo, aneh kalau bisa anak itu melebihi dari orang tuanya. Hadirin rahimakumullah, masih banyak mungkin yang bisa kita narasikan, namun karena ini adalah instruktif, ya, usulan, ya, yang lebih tepatnya nanti adalah bagaimana kita memberikan arahan kepada pemangku hajat, yaitu mulai dari Menteri Pendidikan, ya, Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan, Kasih, sampai kepala sekolah dan juga kepada guru-guru untuk bisa menerapkan dan membekali anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, bermartabat, kreatif, berakhlak mulia, dan kelak menjadi pemimpin yang amanah. Mudah-mudahan gambaran tentang pendidikan, yang memang pendidikan ini adalah bagian dari gambaran dan prakteknya akan dilakukan oleh pemangku hajat, yaitu di bidang pendidikan. Insyaallah kita doa semua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikanlah kepada kami azwajina, keluarga kami, wa dzurriyyatina qurrata ayun, yaitu anak keturunan kami, waj'alna lil muttaqina imama, yang penyejuk jiwa, pelipur lara, dan menjadi imamnya orang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafi ayati wa dzikril hakim. Taqabbal maghfuratan li hadatsarikum wa syarril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mustaghfirullahi subhanallahi wa salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.